Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putri Lestari Amir dengan NIM 1802361201244. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari metode penelitian saya dengan judul pengaruh cuaca global terhadap karyawan yang di PHK karena adanya masa pandemi COVID-19 di Indonesia dengan studi kasus PT Indomobile Finance cabang Palopo. Latar belakang ada dua. Yang pertama, dengan adanya pandemi COVID-19 ini mau tidak mau beberapa perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau karyawan sehingga terjadi PHK terhadap karyawan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit. Banyak pula perusahaan yang mengambil langkah-langkah dan ekstrim untuk mempertahankan bisnis mereka dan tentunya untuk mengurangi kerugian akibat COVID-19. Kedua, karena adanya tindakan karantina penuh atau parsial saat ini sudah berdampak pada hampir 2,7 miliar pekerja. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan ada dua, yaitu pertama, bagaimana cara untuk menghindari terjadinya PHK karena dampak COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, risiko apa saja yang dialami seorang karyawan setelah terjadinya PHK. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah yang pertama, merancang dan mencari solusi yang terbaik untuk menghindari terjadinya PHK. Yang kedua, untuk mengetahui resiko yang dialami seorang karyawan setelah terjadinya PHK. Manfaat penelitian. Dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, manfaat konseptual. Terbagi menjadi dua, yaitu pertama, analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Yang kedua, jangan terlalu cepat mengambil tindakan demi keuntungan dan mengakibatkan kerugian pada banyak pihak. Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi di kota Palopo. Ternyata pada PT Indomobile Finance cabang Palopo, Jalan Menenungang nomor 11C Kota Palopo. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dan mengharuskan penulis melakukan penelitian pada lokasi tersebut, dianggap cukup tersedia data dan sumber data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Oke, lanjut. Metode dan sumber data. Metode yang digunakan adalah studi keperpustakaan, yaitu studi yang dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dan juga menggunakan metode survei yang sumber dan informasinya diperoleh oleh responden sebagai sampel penelitian menggunakan kuesioner atau kuesioner sebagai pengumpulan data. Lanjut. Analisis data. Semua data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, telah dianalisis secara kualitatif yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan metode penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk menghindari terjadinya PHK, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mampu menjalin kerja sama yang mengantisipasi terjadinya PHK. Ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, lakukan dialog dua arah atau diparit. Yang kedua, susun kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pandemi COVID-19. Yang ketiga, realisasikan dan pantau implementasi paket insentif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan. Dan yang terakhir, lakukan dialog 3 arah tripartit antara pengusaha, pekerja atau serikat pekerja dan pemerintah. Resiko yang dialami seorang karyawan setelah terjadinya PHK ada dua, yaitu opsi PHK bisa jadi langkah terakhir yang akan ditempuh. Langkah ini menjadi situasi buruk terutama bagi pekerja. PHK akan berdampak sangat serius pada perekonomian keluarga pekerja. Di sisi lain, pengusaha juga dalam posisi yang sulit karena harus memenuhi kewajiban bagi karyawan yang mengalami PHK.
Yang kedua, tugas pemerintah dan kita dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini masih panjang. Penyelamatan warga dan menekan penyebaran virus menjadi fokus utama saat ini. Kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi dengan tuntas sehingga pemerintah dengan dukungan semua pihak bisa segera memulihkan ekonomi. Saran yang pertama yaitu diharapkan pemerintah memberi dukungan dan solusi terhadap pekerja yang menimpa PHK. Yang kedua, pihak perusahaan semoga dapat mengambil alih dengan tegak dan menjalin hubungan kerja yang menimpa pada salah satu karyawannya. Dan yang terakhir, dan teruntuk karyawan dan yang menimpa semoga cepat bangkit dari masalah. Baiklah, saya akan menjawab 5 pertanyaan dari Ibu dosen Erwina Sumardin selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Ada 5 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, jelaskan apa yang melatar belakangi sehingga Anda mengangkat judul tersebut. Jawaban saya itu karena dari peristiwa di lingkungan masyarakat kebanyakan terjadinya menimpa PHK padahal mereka adalah tulang punggung bagi keluarga. Pertanyaan kedua, kenapa Anda menduga hipotesisnya demikian? Oke, jawaban saya karena ketenaga kerjaan yang menyebutkan perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa. Pertanyaan ketiga yaitu, dari beberapa teknik atau metode pengumpulan data Anda, metode mana sebagai metode pengumpulan data utama? Jawaban saya itu metode pengumpulan data yang utama yaitu metode penelitian lewat wawancara langsung dengan pihak perusahaan dan karyawan yang di PHK. Pertanyaan keempat, berapa jumlah populasi Anda? Sampel berapa? Dasar penarikan sampelnya apa? Teknik samplingnya pakai apa? Jawaban saya itu populasinya 1, sampelnya 1, dasarnya karena adanya wadah COVID-19 sehingga mengakibatkan PHK besar-besaran, dan teknik samplingnya yaitu tidak mudah bagi perusahaan untuk melakukan langkah ini atau PHK. Ini langkah paling pahit yang diambil. Kami sampaikan layoff adalah langkah terakhir karena berkaitan dengan citra bisnis, dan ini juga bukan pilihan yang sangat mudah. Pertanyaan terakhir yaitu, untuk menjawab hipotesis, analisis apa yang Anda gunakan? Jelaskan. Jawaban saya itu analisis yang saya gunakan yaitu ada 2. Yang pertama analisis data primer dan kedua analisis data sekunder. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ada mau bilang kuat kesini hikmai. Nana, sudah nih. Yang kira-kira